Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Raffi Kamil. Di sini akan menjelaskan hasil dari simulasi dan juga perhitungan yang telah dilakukan menggunakan small signal model yang ditunjukkan untuk mencari gen dari rangkaian yang ada pada gambar ini. Ada dua rangkaian, yaitu rangkaian yang keduanya itu berupa common source dengan N MOSFET yang dimirrorkan arusnya, dan kemudian yang kedua juga sama untuk melihat Vout dan Vin-nya, di mana di sini menggunakan series pada load aktifnya yang nanti juga di common source-nya juga bagian bawahnya, dan di mirror pada bagian tegangan VSG dari rangkaian di sebelah kiri, yaitu M3T dimirrorkan ke M2T dan juga M3B dimirrorkan kepada M2B. Dan keduanya dijalankan pada Vin sebesar 1 mV pada 1 kHz. Dan ini adalah hasil dari analisisnya yang pertama sambil dijalankan untuk simulasinya. Jadi kita di sini memiliki rangkaian yang sudah dijelaskan, di mana V inputnya berupa 1 mili, kita ubah dulu 1 milivolt dengan yang ditujukan untuk small signal AC analysis. Dan kemudian untuk mencari semua nilainya, maka kita harus mengetahui kaidahnya, di mana M1 merupakan bias transistor. Nah, M1 di sini merupakan bias transistor yang ditulis sebagai M2. Kita ubah dulu jadi M1 supaya lebih mudah pemahaman. Dan di sini ada M2 dan di atas M3. Dan M2 dikonfigurasikan common source yang digantikan dengan current source dengan value GM2 dikaitkan dengan VGS2. Nah, rangkaian ini nanti akan dijadikan sebagai model small signal analysis dengan P hybrid, yang mana nanti rangkaian di atasnya active float, bagian PMOS ini merupakan active float. Ketika dia menjadi sebuah active float, dia itu merupakan resistansi dalam small signal resistance, dalam small signal dengan resistan dengan value sebesar 1 per transconductance. Dan berikut adalah rangkaiannya. Nah, ketika kita ingin membuat small signal model, maka pertama arus itu sumber tegangan, maka kita jadikan dia open circuit, dan arus dijadikan short circuit. Maka di sini ada tegangan, kita jadikan VGS2 ini open pada bagian DC. Dan kemudian kita bisa melakukan pemodelan, di mana bagian yang awal ini merupakan bagian dari si M2 NMOS-nya, dan bagian di sini per GM dan RO3 merupakan dari rangkaian PMOS-nya. Nah, nilai di sini kenapa diparalelkan? Karena pertama di sini itu memiliki tegangan arus yang sama. Dia ini merupakan satu KCL, satu branch, dan tegangannya maka adalah pembagian darinya, di mana V out itu juga merupakan tegangan dari drainnya si PMOS, dan kita nanti akan bisa peroleh seperti ini. V out-nya merupakan I dikali R, di mana I-nya itu merupakan arus, dan NMOS di sini adalah sebagai current source. Maka dia arah aslinya adalah dari source ke drain, di mana arus itu berarti mengalir dari drain ke source. Arahnya ke bawah ketika dia diasumsikan sebagai arus ke atas, maka kita berikan tanda minus GM2 dikalikan VGS2. Oleh karena itu, nanti kita akan melihat bahwa hasil akhirnya itu memiliki perbedaan fasa 180 derajat, karena di sini arus yang keluar adalah minus. Dan kemudian kita akan mencari nilai dari masing-masing variabel, dan bisa kita buktikan ketika V in, V out di bagian V in, di mana V in-nya itu sebesar 1 per GM2 V in. Kenapa nilainya sama dengan 1 per GM2? Karena di sini kita lihat bahwa bagian atasnya dari VDD itu kan nilainya sama juga dengan 1 per GM2 nih, bagian input sini. Dia masuk ke sini, maka dia memiliki nilai 1 per GM2. Selanjutnya kita lihat, kita akan mencari nilai masing-masing variabel, ada GM2, GM3, dan maka diperoleh ketika VGS1 diberikan tegangan, maka akan termirrorkan tegangan itu pada VGS2, dan kita memiliki nilai dari ID ya. Kita memiliki nilai ID, maka nanti kita akan mencari nilai VGS-nya, VGS1, di mana kita memiliki parameternya, variabel yang dimiliki adalah V threshold N, dan ID-nya, arus drain-nya dikalikan dengan L per W, di mana L per W-nya kita bisa lihat 2/10, dan akan diperoleh VGS1-nya sebesar 1,1 yang terdibulatkan, maka VGS2-nya juga dengan 1,1. Kemudian kita akan mendapatkan untuk I drain yang I output yang ada di sini juga sebesar 20 mikroampere, karena kita memiliki perbandingan keduanya sama. Jika memiliki VGS sama dan hal ini disambungkan antara gate dengan gate-nya, maka kita bisa melakukan perbandingan untuk keduanya I ref per IO sama dengan perbandingan dari dimension-nya, sehingga bisa diperoleh sebesar 20 mikroampere. Begitu pula kita mencari GM dari nilai-nilai yang lain, di mana GM itu merupakan do ID per do VGS, kita turunkan terhadap VGS, nilai ID-nya, I drain-nya, maka kita akan peroleh GM itu adalah KPN dikali dengan dimensinya dikurangkan dengan nilai VGS minus V threshold, dan kita bisa dapat GM2 itu sebesar 0,18 mikrosiemens. Dan kita bisa lihat seperti itu untuk IDS2 dan lain-lainnya.
dan nanti kita bisa peroleh, gain-nya yaitu sebesar 1. Ini untuk step-stepnya juga sama, kita mencari VGS yang ada di sini dulu untuk mendapatkan, nilai VGS sehingga nanti kita bisa mencari transkonduktans di M3-nya. Maka kita simulasi yang pertama itu kita diminta melakukan simulasi, tran terlebih dahulu. Kita lakukan simulasi tran, kita lakukan. Nah, kita akan melihat di bagian output dan kita lakukan tambahkan add plot paint add, dan di sini kita, tambahkan trace pada input, V input. Maka kita bisa lihat bahwa hasil adalah 180 derajat, di mana, V inputnya sebesar 1 milivolt, nanti di sini juga V outputnya mengikuti dari VDD, eee, diperoleh sebesar seperti ini, yang mana 3,85 ini hasil pengurangannya ya dari VDD, dikurangi tegangan yang di sini. Selanjutnya kita melihat untuk, small signal analysis-nya menggunakan AC, dan untuk konfigurasinya 1 milivolt ya, kita run. Dan ini kita ubah terlebih dahulu menjadi linear, ini juga linear. Kita bisa lihat nilainya V out ini dengan V in. Dia V in-nya 1 milivolt dan V out-nya, ada rentang, kita geser terlebih dahulu. Di kursor 2 kita cari nilainya sebesar 100 kHz. Kurang lebih 1 kHz, maka kita peroleh phase-nya minus 180 dengan V out-nya sebesar 992 mikrovolt. Dan ini kita bisa lihat ya bahwa, V out-nya yang mana merupakan di sini, yang seharusnya itu nilainya sebesar, 1,2 ya, di M3 VGS-nya. Berarti nanti ada penyesuaian kembali untuk mencari nilainya. Dan selanjutnya adalah soal kedua, dia juga sama, hanya ada perbedaan di bagian, eee, biasing di atasnya, maka kita ganti terlebih dahulu ke nomor nomor 2. Kita melakukan dengan small signal analysis terlebih dahulu, di mana ketika small signal model, DC source-nya dihapus, IDC menjadi open dan VDC di-ground-kan. Dan M2 dan M3B, penamaannya di sini M2, ini kita ubah jadi M2T. Dan di sini menjadi M2B, ini menjadi M3T, dan di sini adalah M3B. Kita save terlebih dahulu, maka pada small signal, kapasitor big itu menjadi short circuit dan resistor big menjadi open circuit. Oleh karena itu nanti kita akan lihat bahwa modelnya yang bagian bawah ini sama seperti yang sudah sebelumnya, nanti ada resistansi dalamnya dan kapasitannya kita menjadi short circuit dan resistannya open circuit, begitu pula dengan PMOS-nya juga ada resistannya. Oleh sebab itu nanti, sesuai yang ada di buku, nilai dari penggabungan ini adalah kuadratnya yaitu GMRO, PMOS dikuadratkan, dan nilai arus current source-nya pada NMOS-nya adalah GM1 dikalikan dengan VGS-nya. Dan selanjutnya maka kita memiliki V out-nya adalah I kali R, mana nilainya adalah seperti ini. Dan variabel yang kita cari adalah GM-nya, VGS, dan RON-nya, dan GM ROP. Step-stepnya itu sama juga seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kita akan peroleh VSG pada M3B, yaitu 1,1, maka mirror-nya di sini 1,1 juga. Dan M3T, mirror-nya juga di bagian di sini M2T ya. M2T juga mirror-nya bagian sini. Jadi M2T, ini M2T. Dan kita mencari arus pada bias M1. Nah, karena di sini juga series, maka arusnya itu sama, kita memiliki arus yang nilainya sama, yaitu sebesar 10 mikroampere. Jadi tinggal kita masukkan 2 kali 10 kali 10 pangkat minus 6 dan akan diperoleh VGS. Jatuh tegangan dari di sini yaitu sebesar 0,9 volt. Dan persamaan V out adalah seperti ini. Dan ROP-nya kita bisa cari nilainya di mana lambdanya itu adalah 0,0125 ampere per volt. Maka kita akan peroleh nilai ROP yang ada masing-masing di sini adalah 8 mega ohm yang nilainya sangat besar, dan RON-nya itu sebesar 10 mega ohm. Dengan lambdanya dia itu 0,01. Maka nanti kita punya gain-nya itu AV sebesar 491,52. Dan ini kita run untuk tran terlebih dahulu, di mana tran-nya itu ketika mulai save-nya pada 1 milisecond dan stop-nya pada 10 milisecond, kita run terlebih dahulu. Kita lihat output dibandingkan dengan input-nya. Dia juga mengalami pembalikan fasa ya, sebesar 180 derajat.
Kita bisa lihat di sini, Vout-nya itu sebesar 0,9, yaitu benar ya, di bias M1 VGS 0,9 ketika dia mulai ada tegangan. Dan kita lihat ketika dia kurang lebih ada di tengah-tengah, dia punya maksimal 1 milivolt ya, ketika 1 kilohertz ya. Kemudian kita lakukan simulasi untuk di AC-nya, maka ini kita ubah plotnya menjadi linear, itu juga bawahnya, untuk memperlihatkan ketika dia ada di 100 kilohertz, maka dia punya magnitudonya yaitu sebesar 569, dan di mana Vout-nya itu Vin-nya sebesar 1 milivolt. Dan ini merupakan, hasil yang diperoleh pada percobaan, kali ini. Terima kasih.